Hai, kembali lagi bersama saya Putri Mesita Sukma dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian, jurusan Pertanian Polbangtan Bogor. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari 1 sampai 5 dari mata kuliah pengujian alat dan mesin pertanian. Nah, sebelumnya apa itu Alsintan? Alsintan merupakan suatu peralatan atau alat dan mesin pertanian yang dibuat untuk memudahkan petani dalam proses budidaya. Nah, apa sih tujuan dari pembuatan Alsintan itu? Nah, tujuan pembuatan Alsintan itu yaitu untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta hasil produk pertanian. Nah, Alsintan itu terbagi menjadi 5 jenis, yaitu ada Alsintan pengolahan tanah, Alsintan pemeliharaan, Alsintan penanaman, Alsintan panen, dan Alsintan pasca panen. Nah, sebelumnya di sini sebelum diedarkan atau diperjualbelikan, Alsintan dilakukan pengujian terlebih dahulu. Sebelumnya, apa itu proses pengujian? Nah, proses pengujian merupakan tahapan untuk memastikan apakah alat yang dibuat telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah memiliki kendala atau tidak. Nah, dalam pengujian itu ada standarisasi dan sertifikasi. Nah, apa itu standarisasi? Nah, standarisasi merupakan penetapan standar dari penentuan spesifikasi alat berupa bentuk, ukuran, atau karakteristik lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada sertifikasi. Nah, sertifikasi merupakan bentuk tulisan dari lembaga pengujian yang menyatakan bahwa alat tersebut sudah aman untuk digunakan atau sudah aman untuk diedarkan dan sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nah, di sini pada pengujian itu terdapat 5 tahapan. Nah, seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama ada uji verifikasi, uji unjuk kinerja, uji beban kesinambungan, uji pelayanan, serta uji kesesuaian. Nah, kenapa sih harus dilakukan pengujian terlebih dahulu? Karena sudah ditetapkan oleh undang-undang. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang tahun nomor 12 tahun 1992 mengenai sistem budidaya tanaman. Nah, di situ dijelaskan bahwa jenis alat dan mesin pertanian atau sistem jenis alat dan mesin pertanian ditetapkan jenis serta spesifikasinya oleh pemerintah serta harus diawasi. Dan kedua yaitu berisi tentang alat dan mesin pertanian harus dilakukan pengujian sebelum diedarkan. Nah, itu juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu kita ke pembahasan alat ukur apa aja sih yang digunakan dalam pengujian Alsintan itu sendiri. Nah, yang pertama alat ukur dari dimensi. Alat ukur dari dimensi itu yang pertama ada meteran, ada meteran digital, ada meteran laser. Nah, yang kedua yaitu ada alat ukur berat, yaitu ada timbangan atau timbangan digital. Nah, yang ketiga ada alat ukur kebisingan, yaitu desibelmeter. Ada alat ukur kecepatan putaran, yaitu tachometer. Ada alat ukur suhu, yaitu termometer. Ada alat ukur waktu, yaitu stopwatch. Ada alat ukur tekanan, yaitu UTM atau Universal Testing Machine. Nah, sebelumnya di sini saya akan lanjut mengenai sektor pertanian di Indonesia. Nah, pertanian di Indonesia sekarang sudah memasuki Industrial 4.0. Sudah memasuki area Internet of Things, HMI atau Human Interface Machine, robotik dan sensor, serta Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, karena Indonesia sudah memasuki Industrial 4.0, di sini harus dilakukan pengembangan pengujian dari alat dan mesin pertanian. Untuk apa sih? Nah, pengembangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari alat dan mesin pertanian itu sendiri, untuk meningkatkan akurasi dari alat pengujian itu sendiri, dan memutakhirkan instrumen alat dan mesin pertanian. Nah, sebelumnya Indonesia saat berada di Industrial 1.0, Indonesia masih hanya menanam atau membudidayakan tanaman untuk dimakan sendiri. Lanjut ke perkembangan ke Industrial
Indonesia sudah mulai menggunakan traktor, pupuk, dan berbagai macam lainnya. Masuk ke Industrial 3.0, Indonesia sudah mulai masuk ke era pemakaian sensor. Nah, sekarang di Industrial 4.0 tentu Indonesia harus lebih baik ya. Jadi harus sudah mulai menggunakan robotik, sensor, artificial intelligence, Internet of Things. Kan sekarang di mana-mana kita udah bisa lihat ya. Nah, lanjut, kenapa sih harus ada pengembangan dari pengujian Al-Sintan itu sendiri? Nah, yang pertama karena hasil pengukuran yang digunakan oleh berbagai jenis alat atau beberapa jenis alat belum tentu menunjukkan hasil yang sama walaupun dengan kesamaan tipe alat yang digunakan. Nah, yang kedua yaitu karena keakuratan dari alat dan mesin pertanian itu sendiri menurun dari waktu ke waktu. Nah, ini disebabkan oleh apa? Ketidaktepatan pengukuran tadi itu karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan, operator, serta metode pengujian itu sendiri. Nah, apa saja sih syarat dari pengembangan dari pengujian Al-Sintan itu sendiri? Nah, syaratnya yang pertama yaitu alat dapat divalidasi kebenarannya ketika alat tersebut dapat mengukur dengan tepat apa yang hendak diukur. Nah, yang kedua yaitu ada dua prinsip dalam validasi, yaitu yang pertama kejituan dan ketelitian. Apabila alat sudah memenuhi dari dua prinsip tersebut, maka alat tersebut dapat divalidasi. Nah, lanjut ke evaluasi. Evaluasi dari seluruh tahap pengujian ini sendiri. Nah, evaluasi tersebut melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu adalah ada tahap uji teknis. Nah, tahap uji teknis itu apa? Nah, tahap uji teknis merupakan tahap yang dilakukan setelah pengujian. Nah, setelah pengujian diberikan data mengenai dari spesifikasi alat sampai dengan hasil kinerja alat itu sendiri. Kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan standar yang ada di Indonesia, standar nasional. Kemudian apabila alat tersebut memenuhi nilai standar itu sendiri, berarti alat sudah aman, sudah standar dan dapat diedarkan. Yang kedua yaitu ada tahap laporan uji. Nah, tahap evaluasi laporan uji ini itu sendiri yaitu tahap untuk melihat kesesuaian antara laporan uji yang telah dibuat dengan pedoman penyusunan laporan uji yang ada di badan pengujian itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu ada tahap evaluasi uji akhir. Nah, tahap evaluasi uji akhir ini merupakan tahap pengujian dari awal, dari mulai mutu alat dan mesin pertanian itu sendiri, spesifikasi, serta kinerja dari alat itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan pengujian sebelumnya. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya telah mendengarkan saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.